Halo semuanya, kembali bersama Bu Anita di pertemuan kedua. Hari ini kita akan belajar tentang PISA sebagai asesmen literasi. Let's go! Nah, apakah kalian tahu apa itu PISA? Eits, PISA itu bukan makanan loh ya. Definisi dari PISA ialah PISA atau Program for International Student Assessment adalah salah satu asesmen utama berskala internasional yang menilai kemampuan siswa yang berusia 15 tahun atau setingkat SLTP. PISA sendiri merupakan sebuah proyek yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. PISA dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, yaitu mulai dari tahun 2000 hingga sekarang. Mari kita pelajari lebih banyak lagi tentang PISA. Let's go! Menurut Khairuddin 2017, program ini memiliki 3 aspek yaitu literasi sains, literasi matematika, dan literasi membaca. Semenjak pertama kali diadakannya PISA, telah diikuti oleh berbagai negara. Indonesia sepenuhnya berpartisipasi semenjak PISA diadakan pertama kali yaitu pada tahun 2000. Namun hingga kini Indonesia belum pernah mendapatkan hasil pencapaian PISA yang memuaskan. Dapat dilihat dalam data hasil PISA Indonesia, hasilnya masih kurang, sedangkan menurut OECD skor yang harus melebihi rata-rata yaitu 500. Selanjutnya, apa sih tujuan adanya rancangan PISA? Menurut Harsiati 2018, secara umum, PISA bertujuan untuk mengukur efektivitas sistem pendidikan dunia yang tercermin pada prestasi literasi siswa yang meliputi literasi matematika, sains, dan membaca. Merujuk pada pernyataan dari OECD tahun 2009, dikatakan bahwa terdapat 4 konten matematika dalam PISA, di mana konten-konten tersebut memiliki tujuan yang berbeda. 4 konten tersebut adalah Space and Shape, Change and Relationship, Quantity, dan Uncertainty. Berikut ini rincian dari keempat konten tersebut. Apa sih domain PISA dalam matematika? OECD adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang literasi. Program dari OECD ini yaitu PISA yang bertujuan untuk menyelidiki kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kemampuan literasi siswa. Berdasarkan OECD 2016, PISA melakukan tes dan survei pada tahun 2015. Hasil tersebut menyatakan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam bidang matematika masih terbilang rendah, yaitu berada di peringkat 63 dari 69 negara. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, sehingga siswa tidak dapat memecahkan soal yang sesuai standar PISA. Sedangkan TIMSS dalam Johor 2012 mengemukakan bahwa Indonesia berada di peringkat 36 dari 49 negara dalam melakukan prosedur ilmiah. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia kurang memuaskan. Dapat dilihat bahwa berdasarkan Sundari dan Prabawati 2019, ada beberapa level yang terjadi untuk mengetahui perkembangan materi geometri siswa, yaitu level 0, visualisasi, tingkat 1, analisa, tingkat 2, abstraksi, tingkat 3, deduksi, dan tingkat 4, rigor. Menurut OECD, 3 unsur utama yang terdapat pada PISA dari domain matematika yaitu konten, konteks, dan kompetensi. Pertama, ada konten di mana memiliki 4 batasan yaitu ruang dan bentuk, perubahan dan hubungan, ketidakpastian dan data, dan yang terakhir adalah kuantitas. Yang kedua adalah konteks yang terkandung dalam soal PISA ada 4 yaitu pekerjaan, ilmiah, sosial, dan pribadi.
adalah kompetensi. Pengelompokan kompetensi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok reproduksi, kelompok koneksi, dan kelompok refleksi. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang level-level soal dalam PISA. Tingkat kesulitan atau level kemampuan dalam soal PISA terdiri dari 6 tingkat. Tiap level mengindikasikan tingkat kesulitan soal. Ingat, semakin tinggi tingkatannya, maka susunan soal semakin rumit dan sulit pula. Agar lebih jelas lagi, perhatikan tabel di bawah ini. Nah, pasti kalian penasaran kan kira-kira contoh soal PISA seperti apa ya? Berikut ini saya tampilkan beberapa contoh PISA beserta penyelesaiannya. Selamat memahami. Bagaimana teman-teman? Sudah bertambahkan pengetahuan kalian tentang PISA? Sekarang mari kita lanjutkan lagi. Sudah siap teman-teman? Let's go! Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang asesmen literasi matematis. Menurut Wardani dan Rumiati dalam Mansur 2018, literasi matematika sejalan dengan tujuan pembelajaran matematika di Indonesia. Literasi matematis merupakan komponen penting yang termuat dalam tujuan pembelajaran matematika. Adapun menurut OECD, kompetensi yang diharapkan dalam asesmen literasi matematis antara lain: pertama, mathematical thinking and reasoning. 2. Mathematical argumentation. 3. Modeling. 4. Problem posing and solving. 5. Representation. 6. Symbol and formalism. 7. Communication. 8. Aids and tool. Namun, berdasarkan hasil PISA, kemampuan literasi matematis siswa Indonesia sangat rendah. Menurut Baswedan, dalam Mansur 2018, anak Indonesia di PISA yang tidak mencapai level 2 sebanyak 76%. Level minimal keluar dari kategori low achiever dan jumlah anak yang mencapai level tertinggi 5 hanya 0,3%. Hal ini membuktikan rendahnya literasi matematis siswa di Indonesia. Sementara itu, literasi matematika sangat membantu untuk memahami peran, kegunaan matematika, serta membantu menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Perbandingan PISA sebagai asesmen literasi matematis dan asesmen literasi lainnya. Menurut Pantiwati 2017 menyebutkan bahwa PISA 2015 mendefinisikan literasi sains dalam 3 kompetensi, antara lain: 1. Menjelaskan fenomena secara ilmiah. 2. Mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah. 3. Menafsirkan data dan bukti secara ilmiah. Selanjutnya, menurut Pantiwati, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa definisi literasi sains PISA 2015 dapat dicirikan dari 4 aspek yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, konteks, yang kedua, pengetahuan, 3. Kompetensi, 4. Sikap. Lalu, menurut Wulan,
Asesmen literasi sains menilai pemahaman siswa terhadap hakikat sains sebagai produk atau prinsip teori hukum sains dan proses atau penyelidikan ilmiah serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masih banyak juga menurut beberapa para ahli. Berikut ini akan saya sajikan. Selamat memahami. Wah, ternyata tidak terasa kita sudah belajar banyak hal tentang PISA ya. Jangan lupa dipelajari dengan baik ya, supaya kalian lebih paham lagi. Untuk belajar hari ini kita akhiri dulu ya. Eits, saya ada quotes nih. Semangat! Tidak penting seberapa lambat kamu paham, asalkan kamu tidak pernah berhenti untuk belajar. Oke, saya akhiri. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you!